Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ibu dosen mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, Ibu Siti Wardatul Jannah MPD, dimanapun beliau berada. Semoga Allah selalu melindungi beliau dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Iya, langsung saja di sini saya atas nama Muhammad Rozanil Amir Jafar Al-Sodiq dari semester 3 Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Ya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kambium ya. Tentang kambium. Oke, lanjut saja. Di sini saya sudah menuliskan sedikit ya tentang kambium, pengertian kambium. Mari kita simak. Pengertian kambium. Kambium adalah sebuah lapisan meristematik yang terdapat pada tumbuhan di mana sel-sel pada kambium tersebut aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder. Tanaman. Kambium ini bisa diamati pada bagian batang dan juga akar tumbuhan. Adapun bentuk dari kambium ini berupa lendir yang terdapat pada kulit dan kayu batang. Secara umum, kambium dijumpai pada tanaman dikotil dengan batang keras dan berumur panjang. Pada batang berkayu tersebut, fungsi kambium adalah sebagai medium atau jalur lintas zat hara bergerak dari tanah menuju ke daun. Selain itu, kambium juga berperan sebagai penyalur makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Selanjutnya, ini adalah contoh dari kambium ya. Ada kambium. Nah, di sini lebih pasnya ada wort, feet, dry rot, dan bark ya. Lanjut. Ciri-ciri kambium. Kambium hanya pada tumbuhan dikotil serta gimnospermae yang aktivitasnya bisa menghasilkan jaringan gabus, cork atau film ke arah luar. Jaringan ini berfungsi untuk mengendalikan masuk dari keluarnya air untuk mencegah serangan dari hama serta fungsi mekanik lainnya sentra organik zaitun. Ya, macam-macam kambium. Macam-macam kambium ada dua, yaitu kambium primer dan kambium sekunder. Kambium primer, kambium ini terdapat di antara xilem dan phloem pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Khusus pada tumbuhan monokotil, kambium hanya terdapat pada batang tumbuhan agape dan pleomele. Ya, di kambium sekunder, kambium gabus atau kambium phloem, kambium ini terdapat pada permukaan batang atau akar yang pecah akibat pertumbuhan sekunder. Kambium gabus ke arah luar membentuk sel gabus pengganti epidermis dan ke arah dalam bentuk sel phloem hidup. Kambium inilah yang menyebabkan terjadinya lingkar tahun pada tumbuhan. Oke. Selanjutnya, di sini ada macam-macam kambium ya. Ada namanya lingkaran tahun, berkas pembuluh, silam sekunder ada dua, galih, herwood, gubal, sapwood. Kambium pembuluh di sini yang ada warna merahnya ini ya. Kulit kayu ya di luar lah. Film sekunder, lapisan periderm. Berdasarkan kemampuan pembentukan jaringan, kambium dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium intervaskuler. Kambium vaskuler yaitu kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan. Kambium vasikuler ini juga selnya ke arah dalam bentuk xilem dan ke arah luar membentuk phloem. Sementara ke samping membentuk jaringan meristematis yang berfungsi memperluas kambium. Kambium intervaskuler yaitu kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan atau di luar berkas pengangkutan. Fungsi membentuk jari-jari empulur. Oke, selanjutnya di sini struktur kambium pembuluh. Sel kambium pembuluh memiliki vakuola yang besar dan terdiri atas dua macam, sel pemula fusiform dan pemula jari-jari empulur. Pemula fusiform tampak prisma di tengah dan meruncing kedua ujungnya.
Ujung sel tampak meruncing pada penampang tangensial dan pada sayatan radial tampak membulat. Membulat sistem tegak atau aksilar di daerah kambium pembuluh membangun sistem radial, jadi semua sistem datar berasal dari pemula jari-jari empulur. Ada yang berseri satu seperti pada Coniferae dan ada yang berseri banyak kaum multiseriat. Oke, selanjutnya. Meskipun kambium pembuluh yang sudah terbentuk sepenuhnya merupakan lapisan yang menerus dan kurang lebih tampak bundar dalam penampang melintang, kambium ini mempunyai dua asal dalam batang. Kambium ini sebagian timbul dalam ikatan dari jaringan prokambium yang belum berdiferensiasi menjadi silem dan phloem dan sebagian dari antara ikatan pita tangensial sel-sel parenkima dewasa yang berdiferensiasi kembali dan menjadi sel-sel yang amistematik. Oleh karena itu, dua daerah kambium pembuluh yang baru terbentuk biasanya disebut kambium sama dengan jai atau kambium antartukal dalam batang-batang dikotil berkayu yang ikatan pembuluhnya bergabung. Tidak mungkin untuk membedakan antara daerah-daerah kambium tukal dan kambium antartika silinan sentra organik zaitun. Oke, selanjutnya. Fungsi peranan kambium. Kambium juga berperan sebagai penyalur makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Kambium merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan sel-sel yang aktif bertanggung jawab serta membelah sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada akar dan batang. Kambium merupakan susunan tumbuhan yang bersifat keras. Adapun fungsi kambium pada batang dan daun tumbuhan diantaranya yaitu: 1. Membentuk xilem dan phloem. 2. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Ya, di sini adalah part terakhir, yaitu thank you, yang artinya terima kasih sudah menonton video yang berdurasi sedikit ini. Insya Allah ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Razanil Amir Jafar As-Sadiq mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.